Shalom, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Maria, di dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan kesegaran rohani kita. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan sebagian firman Tuhan, bila Tuhan Yesus yang menolong kami, untuk kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami bersama. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami bersyukur dan mempertaruhkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan memberkati, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Imamat pasal 25. Imamat pasal 25 ayat 17. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Dikatakan di dalam Imamat 25 ayat 17, nanti kalau punya waktu bisa dibaca semua dari ayat 1 sampai 22. Ya, dikatakan dalam ayat 17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan. Nah, saya ulang lagi, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan. Sudah menjadi hal yang biasa ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila orang-orang kaya atau orang-orang kuat itu menurut ukuran dunia, mereka adalah orang kuat, orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai kuasa, itu seringkali memandang rendah kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak mempunyai harta kekayaan yang lebih dari mereka yang kuat. Nah, itulah dunia yang selalu melihat apa yang terlihat secara kasat mata. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbeda dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu mengasihi orang yang lemah. Bukan orang yang kuat itu sangat dikasih Tuhan dibeda-bedakan, enggak. Tuhan itu mengasihi dan berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Tuhan tidak memandang harta kekayaan, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan begitu mengasihi dan berbelas kasihan terhadap umatnya yang lemah dan tak berdaya, dan tidak yang dipandang remeh oleh orang yang mengatakan dirinya kuat. Coba kita melihat di dalam Mazmur 107 ayat 14, Mazmur 9 ayat 19. Setelah itu Mazmur 107 ayat 41. Ya, saya bacakan di dalam Mazmur 9 ayat 19 dan juga Mazmur 107 ayat 41. Dikatakan demikian, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ayat yang pasal yang 107 dan ayat 41 dikatakan orang miskin dibentenginya terhadap penindasan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin itu dilupakan, dan bukan untuk selamanya hilang harapan dan sengsara. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau merasa bahwa Bapak Ibu adalah orang yang lemah, tidak mempunyai kemampuan apa-apa dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu yang sering kali meremehkan Bapak Ibu sekalian, ingat Tuhan menjadi pembela kita. Dan ayat firman Tuhan juga mengatakan dengan jelas, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selama-lamanya hilang harapan. Jadi kita tidak akan kehilangan pengharapan untuk selamanya, karena Tuhan punya waktu untuk memberkati kita dan untuk mengangkat kita. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita, walaupun kita tidak punya kemampuan, tetapi Tuhan yang akan mengangkat kita. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 107 ayat 41 mengatakan demikian, orang miskin dibentenginya terhadap penindasan. Jadi kalau kita tidak mempunyai kemampuan, Tuhan yang membentengi kita dari segala penindasan dari orang-orang jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa ketika ia berada di Gunung Sinai, mengatakan demikian, memerintahkan bangsa Israel untuk tidak saling merugikan dan harus takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat sifat manusia yang sudah jatuh dalam dosa sejak dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kenapa? Orang-orang kaya bertindak semena-mena terhadap mereka yang miskin, karena mereka mempunyai uang atau bisa membayar segala sesuatu, mempunyai kekuasaan yang bisa melakukan segala hal, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan memperdaya mereka yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa. Yang kuat secara ekonomi menindas mereka yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang mereka perbuat, Tuhan tidak pernah tinggal diam.
Dan Tuhan tidak pernah melupakan orang yang ada di bawah. Dianggapnya orang yang tidak punya kekuasaan, orang miskin itu bisa ditindas habis dan bisa diperlakukan seenak mereka. Tidak. Tetapi Tuhan yang akan menjadi pembela. Apa yang mereka lakukan terhadap orang lemah, orang yang kuat melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lemah, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang dunia, tapi banyak juga orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya juga berlaku seperti orang dunia, berlaku jahat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya sering kali melihat seperti itu, baru mempunyai kekuasaan sedikit. Kekuasaannya enggak banyak, tetapi mulutnya luar biasa suka menyakiti hati orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu tidak ada di luar sana, tetapi itu ada di dalam gereja. Nah, sangat-sangat menyedihkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berkata tentang firman Tuhan begitu bagus, tetapi kata-katanya begitu jahat terhadap orang yang dianggapnya lemah, yang dianggapnya di bawahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau seperti itu, bertobatlah hari ini. Nah, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, karena Tuhan tidak pernah membiarkan atau tidak pernah melupakan orang yang lemah. Dan semua orang miskin tidak akan pernah kehilangan harapan, karena suatu saat Tuhan yang akan mengangkat mereka. Tuhan yang akan mengangkat dan membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Kalau Tuhan yang mengangkat mereka, siapa yang dapat menjatuhkan? Siapa yang dapat menurunkan? Hanya Tuhan. Tidak ada satupun manusia dapat menurunkan mereka, karena Tuhan yang mengangkat mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah hidup kita yang mungkin mempunyai kekuatan menindas orang yang lemah, karena banyak itu dilakukan oleh orang-orang dunia. Tetapi jika kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki sifat dan karakter yang seperti itu dan sering melakukan hal-hal yang jahat seperti itu, bertobatlah sebelum Tuhan menegur engkau. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kehidupan yang mencerminkan sifat Kristus hanya terjadi saat berada di ruang gereja itu adalah salah besar. Tetapi setiap orang yang pengikut Kristus adalah yang memiliki hidup sebagai anak Tuhan, harus memiliki hidup yang seperti Kristus. Dimanapun kita berada, kedudukan kita sebagai apapun, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus hidup takut akan Tuhan, menghargai setiap orang, apapun kedudukannya, apapun kondisi hidup mereka. Kita tetap harus menghargai orang lain, dan kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan mereka, karena Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Imamat 25 ayat 14 ini, dikatakan demikian, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ini Tuhan yang ngomong Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kadangkala kalau kita melihat orang itu yang lemah, ketika orang itu butuh sesuatu dan menjual barangnya untuk mencukupi kehidupannya kepada kita yang punya keuangan, malah memanfaatkan situasi itu untuk merugikan orang itu. Nah, tapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita, jangan kita bisa berbuat seperti itu, karena firman Tuhan ngomong, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak boleh merugikan orang lain. Nah, kalau kita melihat memang lazim kalau orang kaya itu sering kali berbuat begitu, dan memperlakukan orang miskin yang semena-mena itu sering kali terjadi. Apalagi majikan-majikan dalam sebagai kepada asisten rumah tangganya, seringkali melakukan hal jahat. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi berkat. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca satu ayat yang dapat mengingatkan kita dan menegur kita, yaitu di dalam Amsal 19 ayat 7 itu mengatakan demikian, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, ini ayat ini justru mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, jika kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, orang yang tidak mampu, sama saja dikatakan memiutangi Tuhan yang akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan. Bukan orang yang kita tolong yang akan membalas kita, tetapi Tuhan yang akan membalas. Kalau Tuhan yang akan membalas, begitu besarnya berkat Tuhan itu limpahnya atas kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menolong orang miskin sama seperti kita memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalasnya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian, jangan jemu-jemu berlaku baik terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang kita anggap kurang mampu, yang memiliki
kehidupan yang tidak sama dengan kita. Bahkan mungkin kita diberkati Tuhan dengan berkat yang berlebih. Kita tidak boleh melakukan hal yang jahat kepada mereka, menindas dan menekan mereka. Ataupun Tuhan kasih kesempatan kita memiliki kekuasaan, mempunyai kedudukan, jangan menggunakan kekuasaan kita untuk menindas orang lain. Karena kalau itu Anda lakukan, maka Anda berhadapan dengan Tuhan. Tetapi jika engkau memberikan belas kasihan kepada mereka, dikatakan engkau akan meminta Tuhan, dan Tuhan yang akan membalas perbuatan kita. Nah, biarlah renungan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian supaya kita tidak hidup semena-mena dan kita tidak hidup yang jahat kepada yang lemah, tetapi kita boleh menghargai mereka, kita mengasihi mereka dan tetap mendukung mereka sehingga berkat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau berkati firman Tuhan ini sehingga boleh mengingatkan kami kembali supaya kami dapat hidup bijak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih lagi Tuhan, orang-orang yang memiliki kelemahan baik secara fisik maupun secara finansial, atau Tuhan kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan berkat dan kekuasaan dalam hidup kami. Bila semuanya itu kami pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk menindas mereka. Mari ya Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk semua rekan-rekan kami yang mendengar firman Tuhan ini. Engkau berkati mereka dan pakai mereka untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.